Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 27 Juli, judul renungan kita, Tuhan berbicara atau Tuhan bertindak. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Seperti yang telah kita lihat, ada lebih dari satu cara untuk membawa nama Tuhan dengan sia-sia. Sia-sia tidak berarti. Hal ini membawa kita kepada serangkaian nilai inti lainnya yang datang langsung dari pilihan untuk membawa nama Tuhan dan menganggapnya serius, menolong yang membutuhkan, dan mengupayakan perdamaian dengan keadilan. Yakobus tidak terlalu memikirkan orang-orang yang hanya berbicara tetapi tidak melakukan. Dia mungkin tidak akan berpikir banyak jika dia ada di sini tentang beberapa program misionaris yang berlangsung di dunia. Sebagai umat Advent, kami percaya bahwa tubuh, pikiran, dan emosi, keberadaan seseorang adalah jiwa. Kami tidak berpikir bahwa ada tubuh yang berjalan-jalan dengan hantu yang terpisah dan abadi yang tinggal di dalamnya. Merasukinya bisa dikatakan hingga tubuh itu mati. Jadi, kita biasanya tidak selalu telah berhasil bekerja untuk menjangkau dan menolong orang secara keseluruhan daripada hanya berusaha untuk mengubah mereka ke pemahaman baru tentang Tuhan dan membiarkan mereka dalam keadaan kotor apapun yang telah mengikat hidup mereka. Kami memiliki program-program medis, program bantuan makanan, bantuan bencana, bantuan untuk usaha mikro yang kelaparan. Hanya Tuhan yang dapat menghitung cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Advent dan yang lainnya untuk menolong setiap orang. Tetapi kita harus yakin untuk memiliki sikap ini dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Mungkin kita sudah bekerja di beberapa bidang seperti ini. Atau mungkin kita berkata kepada seorang teman yang sedang berduka, "Aku akan mendoakanmu," dan melanjutkan perjalanan. Mungkin kita berbagi makan siang dengan tunawisma yang kita lewati, atau mungkin kita beralasan, "Jika saya memberinya uang, dia akan menghabiskannya." Mungkin kita menawarkan makanan seadanya kepada lingkungan sekitar kita, tetapi kita berpikir bahwa hal itu hanya berarti jika kita membuat mereka mendengarkan seminar atau seri penginjilan. Jika Anda memberi mereka makan, mereka hanya akan datang untuk mendapatkan makanan. Anak-anak, sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam kisah domba dan kambing, Yesus tidak pernah sekalipun menyebutkan tentang seri penginjilan, seminar, atau bahkan mengajar, meskipun mengajar ada di dalam amanat agung. Dia memperhatikan mereka yang memberi makan, memberi pakaian, mengasuh, mereka yang mengasihi, seperti yang dia lakukan.
Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Guru, penyembuh, peraba, berikanlah saya matamu. Berikanlah saya tanganmu dan ide-idemu dan cintamu. Tunjukkan pada saya bagaimana cara menyebarkannya kemanapun saya pergi.